Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, saya Livia Fathia. Ini adalah podcast bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sekarang saya sedang bersama dengan Dr. Haji Cecep Khairul Anwar Magister Agama selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Nah, sahabat madrasah, tahu nggak hari ini kita akan membahas mengenai apa? Hari ini kita akan membahas mengenai kompetisi sains madrasah atau KSM tahun 2022. Kapan sih KSM diselenggarakan? KSM akan diselenggarakan mulai dari tanggal 9 hingga tanggal 14 Oktober 2022. KSM bisa diikuti oleh seluruh madrasah di Indonesia. Dan ada satu for your information nih teman-teman. KSM merupakan event nasional pertama yang diselenggarakan di Jakarta. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa Bapak Cecep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Livia, ya walaupun musim hujan. Walaupun mungkin COVID juga masih ada, Ya, tapi tetap sekali. kita harus jaga prokes. Ya. Alhamdulillah saya sehat. Livia gimana, sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Oke. Nah terima kasih ya Pak udah ngeluangin waktunya di tengah-tengah kepadatan aktivitas Bapak. Nah seperti yang udah saya sebutin di awal Pak, saya ingin bertanya-tanya mengenai Boleh. KSM Pak. Nah KSM ini menurut Bapak esensinya seperti apa sih Pak? Ini sangat baik ya. Artinya bahwa KSM itu sejatinya dari Kementerian Agama itu cikal bakalnya itu ingin membangkitkan girah kompetisi bagi siswa-siswi madrasah secara nasional. Kami perlu menyampaikan juga ke Sylvie dan semua rekan-rekan bahwa KSM ini diawali pada tahun 2012. Lama sekali kan? Ini sudah lama ya Pak? Wah, 2012. 10 tahun? Ya, nah hanya saja karena kita paham bahwa dunia pendidikan, dunia apapun itu selalu mengalami perkembangan. Artinya dinamikanya muncul. Nah, ketika itu memang KSM itu masih belum belum include dengan sains ya. Bukan dengan sains, maksudnya belum lebih menggali juga apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka pada tahun 2018 itu KSM ada inovasi baru untuk bagaimana sains bertemakan pada Al-Quran itu juga dimasukkan. Nah, sehingga harapannya memang madrasah itu tidak hanya sekedar yang tafakuh fiddin saja, tidak hanya masalah fikih, masalah apapun, tetapi madrasah juga tidak kalah penting dengan sains. Agar apa? Agar kita itu bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena kalau berbicara masalah pendidikan, berbicara masalah ilmu, sejatinya semua ilmu itu ya adanya di Al-Quran. Iya, benar sekali Pak. Ada di Al-Quran dari mulai masalah falakiyah, masalah matematika. Mungkin Livia juga paham siapa sih penemu matematika? Iya, kan? Dari Aljabar kan? Aljabar. Belum lagi kesehatan dan sebagainya. Iya. Nah ini juga dengan KSM ini kita ingin membuktikan bahwa ilmu di dalam dunia madrasah, ilmu di dalam Islam itu coraknya sangat beragam. Tapi di samping kami ingin mengeksplor masalah ilmu-ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran, dan yang paling penting itu kompetisinya itu. Kompetisinya itu. Karena dengan kompetisi itu mau tidak mau tidak hanya siswa yang akan mempersiapkan keilmuan, termasuk para gurunya pun akan menyiapkan bagaimana peserta didiknya mampu berkompetisi. Nah, sehingga dengan adanya KSM itu, bagi saya ibarat kata itu satu dayung dua pulau terlewati.
Di samping siswa-siswinya dia akan belajar mempersiapkan untuk kompetisi, gurunya pun berdampak. Nggak mungkin guru-guru yang ada di sekolahnya tidak ikut mempersiapkan. Benar. Itu kan. Nah, yang paling utama juga bagi saya di kompetisi Said Madrasah itu tidak hanya sebatas masalah piala atau medali emas, perak, perunggu. Tetapi di kompetisi itu yang paling utama bagaimana siswa-siswi kita itu ruhnya atau jiwanya dia siap berkompetisi, dia siap kalah, dia siap menang, dia siap belajar, dia siap tampil kapanpun. Mengasah mental ya Pak? Mengasah mental. Ya. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak jarang sekali mengikuti kompetisi, maka ruh mentalnya atau jiwa mentalnya itu mungkin di depan publik dia lemah. Iya. Tetapi kalau sering ikut kompetisi, dia berani. Benar-benar. Apalagi perspektif dakwah misalnya. Dakwah pun harus menguasai lapangan. Benar sekali. Orang madrasah, kalau sejatinya dia memperdalam agama, kemudian tidak menguasai lapangan, jiwa mentalnya tidak diolah, itu kan repot untuk dakwah menyampaikan. Nah, melalui kompetisi sains ini, ada beberapa sebetulnya yang ingin diambil oleh Kementerian Agama, tidak hanya pemetaan kualitas siswa yang ada di madrasah, tetapi bagaimana Kementerian Agama pun mendidik mental juara gitu. Untuk dia memang bisa tampil di publik. Karena apa? Karena sejatinya sekarang madrasah kalau kita melihat kecenderungan publik, itu yang daftar ke madrasah banyak. Banyak. Banyak di Jakarta itu daftar antrinya pun kayak tahun kemarin lah. Itu banyak sekali yang tidak terterima. Susah ya Pak, sulit. Daya saingnya ketat karena kan berbasis kepada nilai juga. Dan lulusan madrasah itu sekarang mau kemanapun, mau jadi kanwil seperti Pak Cecep, amin. Ini lulusan madrasah juga. Mau jadi menteri, tidak hanya menteri agama, banyak juga menteri-menteri lain yang lulusan madrasah. Tidak hanya menteri, sampai ke wapres, wakil presiden, itu madrasah. Sampai ke presiden dulu Gus Dur, ya madrasah. Artinya madrasah sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Dan yang paling utama bagi kita, bagi ya ini entah disebut kampanye atau apapun, yang utama bagi kedua orang tua, siswa-siswi madrasah itu diajarkan untuk bagaimana hormat kepada orang tua, untuk bagaimana dia mendoakan orang tua, mendoakan tidak hanya masalah kesehatan, mendoakan rizkinya juga dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita punya anak keluaran madrasah, yakinlah bahwa siswa itu, anak tersebut bisa mendoakan orang tuanya. Dan ini kan merupakan hal yang baik. Sangat baik ya Pak ya. Sangat baik. Jadi intinya Bapak menekankan bahwa bukan berarti karena anak madrasah kita tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang belajar hanya akademis. Yes. Nah, jadi balance ya Pak. Betul. Antara agama dengan ilmu akademistik yang seperti ilmu duniawi, IPA, matematika, biologi dan semacamnya ya. Betul. Sejatinya kalau kita kaji di dalam Al-Quran, di beberapa fikih, itu yang berbicara masalah ukhrawi, itu sedikit loh di Al-Quran. Justru yang banyak itu masalah duniawi ya. Tetapi kita banyak terjebak seolah-olah kita itu tidak boleh jauh belajar tentang ilmu umum. Pepatah Arab dari tokoh Arab pernah menyampaikan dan sering kita dengar, belajarlah Anda sampai walaupun ke negeri Cina. Itu kan sering kan? Livia mungkin dari guru-guru madrasah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Dari SD mungkin Pak, sampai SMA. Cina negaranya apa? Cina negaranya. Agamanya? Agamanya Buddha, Hindu. Macam-macam, tidak beragama kan? Iya benar. Nah, sekalipun tidak beragama, tetapi betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Dan sekarang terjawab. Kenapa sih sampai kita disuruh nuntut ilmu ke Cina? Ternyata Cina sekarang nomor 1. Perspektif ekonominya, perspektif teknologi dan sebagainya. Maka kan ini juga sebuah renungan
Kenapa sih dulu orang ulama-ulama dulu itu sampai belajar itu harus ke Cina? Iya kan? Iya benar. Iya kan? Jauh Padahal banget ya waktu Pak. itu kan belum Belum ada belum pemetaan. canggih. Iya benar. Belum canggih, belum apa berkuasa dari ekonomi dan sebagainya. Belum ada Google Maps lah Pak ya. Iya. Nah, ini itu sejatinya artinya kenapa sampai kita harus belajar ke negeri Cina? Ya, sains harus kita kuasai. Iya. Itu. Selain agama, Iya, kalau agama udah pastilah kalau di iya, madrasah. agama pertama dan juga Jangan sains. melupakan Jangan sains. lupakan untuk sains. Untuk selanjutnya tadi kan Bapak udah mengulik mengenai latar belakang ya Pak ya. Mm-mm. Nah, untuk target Bapak sendiri nih, kita balik lagi ke KSM tahun 2022 tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta Pak. Target Bapak seperti apa Pak? Kalau target ya kalau juara ya menjadi target utama lah ya. Itu target utama. To the point ya Pak ya? Iya, saya ingin to the point. Target saya menjadi juara. Iya. Kenapa sih harus juara? Kok nggak yang lainnya Pak Kanwil? Karena dengan juara berarti siswa-siswi kita skill SDM-nya itu berarti kan di atas provinsi yang lain. Ya kan? Apalagi sebagai tuan rumah ya Pak. Apalagi sebagai tuan rumah. Nyumbangin lah ya. Makanya kalau misalnya saya juga bisa melihat dan bisa menjadi ukuran juga kan di KSM ini. Kalau DKI Jakarta jadi juara umum, berarti siswa-siswi kita itu memang betul-betul sangat baik. Tidak hanya siswa-siswi, guru-guru di madrasahnya pun berarti baik. Baik, benar. Kalau misalnya tidak juara umum, itu juga ukuran juga. Berarti guru-guru dan madrasah beserta siswanya kurang siap. Bukan berarti tidak pintar ya. Iya, bukan berarti tidak pintar, bisa jadi kurang siap. Karena tidak terlalu sering diajak ke ajang-ajang kompetisi. Jadi sepertinya penilaian nggak Pak ya? Sebagai penilaian? Ya, sebagai tolak ukur saya juga. Okay. Sebagai tolak ukur, otomatis nanti selesai acara KSM, kami akan melakukan evaluasi. Ketika dulu di Surabaya ada KSM dan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan juara kedua, itu pun kami evaluasi. Evaluasi itu sangat penting bagi kami karena untuk bagaimana menutupi kekurangan dan mempertahankan prestasi. Itu evaluasi. Belajar dari masa lalu ya Pak ya? Belajar dari masa lalu, betul. Nah, setelah target nih Pak, strategi apa yang Bapak berikan untuk KSM sendiri? Apalagi sebagai tuan rumah. KSM ini kan yang sifatnya nasional yang rencananya akan digelar dari mulai tanggal 9 sampai ke tanggal berapa? 13, 14. Itu diawali dengan KSM tingkat kota, di tingkat provinsi, baru tingkat pusat. Artinya kami mempersiapkan peserta yang untuk masuk di KSM itu dari mulai di kota dulu. Di kota dulu, di beberapa kali event untuk dilihat, dipetakan. Nah, kemudian tentunya di bawah bimbingan para guru-gurunya. Nah, kemudian ditarik ke ajang wilayah kan. Nah, di ajang wilayah pun itu sama. Nah, nanti setelah di ajang wilayah itulah yang akan menjadi duta, menjadi utusan dari Provinsi DKI Jakarta. Perwakilan. Tetapi untuk bisa mempetakannya pun itu tidak mudah karena kami juga bekerja sama dengan kepala madrasah. Untuk kepala madrasah itu mampu mempetakan siswa-siswinya berdasarkan kepada kompetensi yang dia miliki. Kan tidak mungkin dong dia orang ahli fikih disuruh ikut sains kan gitu ya. Serem Pak nanti. Iya makanya. Itu. Benar-benar. Jadi di sini strateginya melalui tingkatan ya Pak, ada level-level tertentu. Iya, dan kami melakukan dalam tanda petik ya, melakukan pembinaan, melakukan komunikasi, koordinasi dengan kepala madrasah dan guru-guru. Tentunya dibantu oleh kepala bidang pendidikan madrasah bersama subkor-subkornya. Semua juga turun karena sejatinya ini kan ya bukan pertaruhan sih ya, tetapi ini menjadi tolak ukur bagi kami
siswa-siswi kami sejauh mana sih keberhasilan mereka di tingkat nasional, kemudian lembaga-lembaga madrasah yang ada di DKI juga sejauh mana. Nah, tadi kan saya sudah bertanya mengenai strategi ya Pak ya. Hmm, Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin kelewat nih Pak, mengenai tantangan Pak. Karena mungkin sebelum strategi ada tantangan yang Bapak rasakan sebagai tuan rumah, apalagi untuk event sebesar ini Pak, ya. nasional. Apa nih Pak tantangan yang Bapak rasakan? Event nasional tentu punya tantangan. Jangankan event nasional, kita mau ke sekolah aja ada tantangan. Iya benar. Kita ke masjid aja ada tantangan. Banyak setan ya Pak. Tantangan itu pasti ada, Mbak. Tetapi kami bagaimana dengan para panitia, entah itu dari pusat ataupun di Kanwil, mencoba untuk mengeliminasi tantangan-tantangan. Nah ini tentunya untuk mengeliminasi tantangan itu kami kerja tim, Mbak. Iya. Teamwork yang harus solid karena penunjukan KSM DKI Jakarta itu pada tahun berjalan. Artinya kalau tahun berjalan itu memang agak susah karena penganggaran yang ada di kami tidak teranggarkan. Dan ini pun sejatinya KSM ini tidak ansih milik Kanwil Kemenak saja. Karena ini kan lokusnya di DKI. Maka tentu kami juga melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI. Kami sudah komunikasi dengan Pak Sekda, kami komunikasi dengan Biro Dikmental, kami komunikasi dengan Asda untuk bagaimana tamu-tamu kita nantinya 34 provinsi hadir di DKI, kita sebagai tuan rumah paling tidak menyambut. Menyebut hajatan lah ya Pak ya. Menyambut hajatan. Benar-benar. Nah, seiring dengan itu kita akan menyambut para tamu sebaik mungkin, karena kalau di madrasah itu kan ada hadis pal yukrim doe pahu. Iya, nah. Maka kita harus menghormati tamu-tamu kita kan. Nah, di lain pihak DKI Jakarta itu gubernurnya selesai. Seiring dengan waktu kan. Gubernur Pak Anies Baswedan. Nah ini kan ada wilayah apa ya, ada wilayah kekosongan kan, pasti diganti dengan PLT. Nah mungkin gregetnya itu akan berbeda. Jadi tantangan-tantangan itu kemungkinan ya selalu ada, karena kami juga tentu akan membaca apa sih persoalan-persoalan yang bakal dihadapi. Nah dari persoalan-persoalan yang dihadapi coba kami mapping dengan para panitia. Ini kemudian hasil mapping itulah kita rapat untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Kuncinya adalah teamwork. Jadi inti dari semua tantangan dan strateginya adalah memperkuat tim ya Pak ya. Iya. Memperkuat kerja. Memperkuat tim, dan tentunya memperkuat tim itu kan banyak pilar ya, dari mulai komunikasi, koordinasi dan lain sebagainya. Dan ini kan tidak hanya kerja secara Kanwil saja, tetapi menyangkut juga dengan pusat. Banyak lah Pak yang di. Iya, dengan Kementerian Agama di pusat, karena yang sejatinya anggaran dan sebagainya kan dari sana juga. Benar. Kita ini sebagai panitia lokal, belum lagi Pemprov, yang punya wilayah ini Pemprov. Contoh misalnya, sekarang di DKI Jakarta kan sudah landai nih COVID. Dari Pemprov kan ada yang bertanya, nanti gimana, meningkat nggak COVID-nya? Saya jamin nggak, karena sebelum KSM pun kami sudah melakukan sosialisasi survei lah ya Pak di seluruh provinsi untuk betul-betul prokes ini dijaga. Nah, setelah strategi dan tantangan yang Bapak hadapi gitu kan Pak, penghargaan apa nih Pak? Ini pasti sahabat-sahabat madrasah semua penasaran. Udah ikut KSM, apakah mendapatkan penghargaan dari Bapak selaku tuan rumah nih Pak? Apalagi untuk para peserta dari DKI Jakarta. Ada deh. Ada deh. Spill nih Pak. Enggak, kalau saya mau sebutin di sini takut membludak nanti pesertanya. Oh jadi ini sahabat-sahabat madrasah harus lebih semangat nih Pak. Harus semangat. Dan itu pokoknya wah. Wah, saya nyesel nggak ikut Pak. Kami itu jujur, kami dengan panitia juga memikirkan itu. Iya. Bagaimana kami Kanwil kemudian Agama DKI Jakarta
memberikan stimulan kepada siswa-siswi kita yang telah berusaha untuk mengangkat madrasah-madrasah DKI Jakarta. Tentu kami dengan panitia pun akan memikirkan hadiah-hadiah yang akan diberikan. Tapi itu nanti ditunggu tanggal mainnya. Ada nih teman-teman madrasah harus lebih semangat ya Pak. Harus. Buat berkompetisi, semoga menang dan dapat hadiah. Seperti menggiurkan ya Pak. Iya. Kalau penghargaan udah pasti. Pasti ya Pak. Pasti penghargaan. Tapi yang hadiah juga pasti. Beda loh. Penghargaan dengan hadiah. Beda. Kalau penghargaan cukup dengan sertifikat, itu penghargaan. Tapi kalau hadiah kan bukan sertifikat. Benar-benar. Jadi penghargaan bisa dipakai buat nanti ke jenjang selanjutnya. Hadiah untuk kantong pribadi ya Pak ya. Iya. Nah, setelah bahas mengenai penghargaan nih Pak, apa harapan Bapak untuk seluruh stakeholder di bidang madrasah dalam meningkatkan prestasi dan mutu madrasah di Jakarta? Ya, makasih. Ini juga penting, lagi-lagi saya ingin ke seluruh stakeholder di madrasah. Saya ingin pertama, yang paling utama itu dalam roda organisasi itu kompak. Yang kedua, pahami tugas masing-masing. Nah, ketika masing-masing memahami tugas, itu tidak terjadi overlap. Nah, sehingga untuk pencapaian output kita kan menjadi siswa-siswi yang berprestasi, sekolah yang bermartabat, itu bisa tercapai. Jadi saya mohon dijaga kekompakan. Yang kedua, keikhlasan dalam berkarya, berikhlas dalam berpendidikan. Karena guru-guru itu Masya Allah itu sudah jaminan jaminan surganya saya bisa melihat. Benar sekali Pak. Dari baunya itu bau surganya sudah gitu. Dengan catatan ikhlas loh ya. Iya benar Pak. Nah kalau ikhlas, kenapa? Karena yang namanya transfer knowledge, memberikan ilmu, kemudian ilmu itu dimanfaatkan, guru itu dapat pahalanya. Sedekah jariah lah ya Pak. Ya, bayangin kalau guru itu 10 tahun mengabdi atau 5 tahun mengabdi. Dari 1 tahun itu sekian ratus murid. Dikali 5 tahun. Ngalir terus kan. Surga langsung di depan pintu ya Pak. Makanya saya sangat berharap guru-guru ini dia sudah mendapatkan jaminan. Tapi jaminan itu jangan dirusak. Nah, oleh karena itu saya berharap guru-guru untuk lebih memperdalam lagi ilmunya, terutama kaitan dengan digitalisasi. Karena sekarang eranya era industri 4.0. Globalisasi lah ya Pak ya udah. Jadi jangan sampai guru pun itu kalah oleh siswa-siswi kaitan dengan digitalisasinya. Intinya gaptek lah, Jangan sampai gaptek, karena ini masih di permulaan. Ke depan akan lebih canggih lagi. Pastinya, ya, kalau sekarang kita Zoom link, 2 tahun depan lagi sudah metaverse. Setelah metaverse itu akan meningkat lagi. Ini kan terus meningkat. Nah, artinya kita dari sekarang juga harus mempersiapkan hal itu. Suka atau tidak suka, era digital itu ya saat ini kita hadapi. Pola pendidikan terhadap murid pun itu harus melakukan inovasi-inovasi terobosan. Penting. Jadi mengikuti teknologi juga lah ya Pak. Betul. Makanya Menteri Agama kita itu transformasi digital itu menjadi program khusus, program prioritas. Dari 7 program prioritas Menteri Agama, salah satunya transformasi digital. Nah, untuk bagaimana kita madrasah paham betul kaitan dengan dunia maya ini. Karena sekarang apapun ilmu, entah itu umum agama atau apapun kebutuhan kita hidup, itu ada di situ. Ada di mbah Google lah ya Pak. Ada di mbah Google. Makanya mari kita sikapi dengan bijak era industri ini dengan terus menguatkan literasi digital. Karena dengan literasi digital itu kita akan terus eksis, tidak akan terimbas oleh zaman. Jadi intinya stakeholder ini diharap dapat membantu untuk meningkatkan pendidikan atau kompetensi dari para siswa-siswi ya Pak. Iya.
Dan mungkin titiknya juga kami ingin menitik beratkan kaitan dengan literasi digital. Kalau Livia masuk ke dunia maya, jarang sekali narasi-narasi dari madrasah. Benar sekali, Pak. Betul kan? Benar. Kebanyakan produk dari yang nggak tahu dari mana gitu. Nah mestinya madrasah pun hadir masuk di dunia maya itu untuk bagaimana kita memberikan literasi digital itu. Iya. Nah sehingga adik-adik nanti kita ke depannya penuh dengan kawasan. Jadi turut andil Yes. dalam perkembangan teknologi dalam Yes. bidang pendidikan ya Pak ya. Yup. Oke. Mungkin saya dan teman-teman sahabat madrasah sudah dapat menambah sangat banyak wawasan. Terima kasih Banyak Livia wawasan juga mengenai KSM. sahabat-sahabat madrasah. Terima kasih, rajin-rajinlah belajar. Supaya apa? Karena semua itu dengan ilmu. Ingat sahabat madrasah, dalam dunia Islam, hadis menyampaikan, jika sahabat madrasah ingin duniawi, ambillah dengan ilmu. Pengen ukhrawi, ambil dengan ilmu. Ingin dunia dan akhirat, raih dengan ilmu. Sekarang kita capek, sekarang tidak merasakan betapa pentingnya ilmu. Tetapi ketika sahabat madrasah terus untuk menuntut ilmu, yakinlah itu akan menjadi cahaya yang terang benderang nanti di masa depannya. Makasih sahabat madrasah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya mengenai KSM tingkat nasional tahun 2022 yang diselenggarakan di DKI Jakarta. Mungkin sekian untuk sahabat madrasah, semoga dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.